Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat YouTube di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Amrizal Indragiri. Saya berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sahabatku di mana saja Anda berada selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya serta Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube, bagi yang baru bergabung di channel saya Amrizal Indragiri, jangan lupa like and share serta tekan tombol subscribe. Kemudian berikan masukan-masukan, komentar-komentar yang sifatnya membangun supaya video kita ke depannya lebih baik lagi. Oke, sahabat YouTube di mana saja Anda berada, pada kali ini sedikit kita akan bercerita tentang suatu pengawal gaib. Yang ini saya sendiri yang mengalaminya dari kalangan keluarga saya. Mulai dari nenek saya, orang tua saya, kemudian keluarga saya dahulunya biasa menggunakan pengawal gaib ini. Sahabatku di mana saja Anda berada, rata-rata masyarakat Indonesia pada umumnya bahkan di luar negeri pun sering menggunakan bantuan-bantuan suatu kekuatan yang ada di luar dirinya. Apakah itu bantuan jin, bantuan hodam, atau mereka sebut dengan akuan, atau dari leluhur mereka. Nah, sahabatku, bagi mereka yang tinggal di daerah pegunungan, di daerah bukit barisan, mereka selalu menggunakan yang namanya pengawal gaib ini seperti inyek kalau di Sumatera Barat atau harimau. Nah, ini rata-rata masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan yang jauh dari perairan. Sementara mereka yang tinggal di dekat perairan seperti sungai atau pinggir laut, mereka suka menggunakan pengawal gaib seperti buaya. Oke, sahabatku di mana saja Anda berada, saya Amrizal Indragiri, kelahiran dari Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Yang mana tempat tinggal saya, sekeliling tempat tinggal kami, di situ dikelilingi dengan sungai-sungai. Sungai Batang Gangsal, Sungai Indragiri, dan lain-lain. Nah, sahabatku di mana saja Anda berada, rata-rata mereka yang tinggal di perairan ini, sedikit banyak mereka ada dari masyarakat setempat ada yang memiliki namanya pengawal gaib dari jenis buaya, termasuk dari kalangan keluarga saya sendiri. Pada masa yang lampau, saya mungkin masih SMA ketika itu, saya pernah diceritakan oleh orang tua saya bahwa dari keturunan saya, dari leluhur saya, dari nenek saya memiliki pengawal gaib dari jenis buaya. Apakah ini siluman, apakah bangsa jin, wallahu alam. Tapi yang jelas, ketika saya dijelaskan, kita punya ini pengawal gaib dari jenis buaya. Buaya ini bisa membesar dan bisa mengecil. Saking kecilnya bisa masuk ke dalam mangkok. Saking besarnya tidak muat itu sungai. Buaya ini disebut dengan Datuk Simambang Berulang. Sekali lagi saya sampaikan, buaya ini disebut dengan Datuk Simambang Berulang. Sahabatku di mana saja Anda berada. Nah, seluruh keilmuan, apakah ilmu seperti ini, warisan dari leluhur seperti ini, pengawal gaib seperti ini, ada tata cara pemanggilan, ada tata cara yang harus kita rutinitaskan paling tidak 2 kali setahun. Itu untuk memberi makan dari jenis buaya ini. Begitu juga nanti yang memiliki pengawal gaib dari jenis harimau. Saya ingat ketika itu kita harus menyiapkan daun pisang yang kita bikin seperti persegi 4 ya. Kita bikin dari daun pisang persegi 4, kemudian itu kita siapkan telur ayam, kemudian nanti kita siapkan di situ juga bertih dari beras ketan ya, pulut, atau seperti gipang. Kita siapkan itu satu, kemudian kita siapkan juga nanti telur ayam, kemudian kita siapkan lilin di situ. Nah, sahabatku di mana saja Anda berada, yang menarik di sini sebelum kita memberi makan, memberi sesajian kepada Datuk ini, kita terlebih dahulu mengadakan satu ikrar, satu perjanjian. Bunyi ikrar tersebut diantaranya adalah seperti ini. Datuk, ini cucung Datuk, manggil Datuk.
Cucu datuk sudah siapkan makanan-makanan sesajian untuk datuk. Di sini ada telur, di sini ada juga nanti nasi kuning, di sini juga nanti ada bertih ketan. Ini sudah saya siapkan untuk datuk. Nah, sebelum datuk memakan ini, kita melakukan satu perjanjian tuh. Apa isi perjanjiannya? Kalau anak cucu keturunan datuk dalam mara bahaya, terancam oleh sesuatu, datuk tolong kami. Seandainya kami berada di perairan, tenggelam, hanyut dan sebagainya, tolong kami datuk. Lebih kurang seperti ini sahabat YouTube, di mana saja Anda berada. Siapapun itu di daerah manapun, ketika dia memberikan sesajian terhadap pengawal gaibnya, ada satu ikatan, ada satu perjanjian, ikrar. Nah, sahabatku di mana saja Anda berada, saya pernah melakukan memberikan sesaji ini beberapa kali ketika itu. Sayang 1000 kali sayang sahabatku di mana saja Anda berada, khususnya bagi yang hobi ilmu-ilmu kebatinan tenaga dalam, terutama ilmu dari pengawal gaib, apakah dari jenis harimau, macan, ataupun dari buaya. Saya tidak merasakan manfaat apa-apa. Sudah sering saya memberikan ini, tapi saya tidak begitu merasakan manfaatnya. Bahkan yang membuat saya jengkel itu sahabat, di mana saja Anda berada, ketika saya jauh dari pinggiran sungai, sementara jadwalnya sudah jadwal memberikan makanan sesajian kepada datuk tadi. Saya jauh dari pinggiran sungai, saya jauh dari perayaan. Bagaimana saya bisa memberi makan seperti ini? Nah, ketika itu saya telat hanya beberapa hari, sehari, 2 hari, 3 hari. Disinilah saya yang kesal, yang kecewa dengan pengawal gaib ini, dengan datuk ini. Yang pertama, saya tidak merasakan manfaat apa-apa. Yang kedua, ketika saya tidak bisa memberikan makan, dia tidak ada memberikan ampun kepada saya. Bahkan saya bisa dikatakan adalah pemiliknya. Nah, sahabatku, saya ketika malam hari bermimpi bahwa buaya ini mendatangi saya dan dia marah dan memukul saya dengan ekornya. Malam kedua, malam ketiga tetap saya merasakan mimpi seperti ini juga. Saya masih mimpi yang sama. Buaya ini datang marah-marah memukul saya dengan ekornya 3 malam berturut-turut. Akhirnya saya jengkel. Saya bilang, kalau seperti ini, kalau datuk nak pergi, pergilah. Saya tidak butuh lagi pengawal gaib dari datuk seperti ini. Datuk kan tahu saya ini tinggal di mana. Saya jauh dari perairan. Saya sekarang tinggal di daerah pegunungan, daerah bukit-bukit. Kalau seandainya datuk marah, datuk kecewa dengan saya, pergilah. Mulai dari sekarang jangan pernah lagi ikut saya. Sahabatku, di mana saja Anda berada, inilah kisah nyata saya yang memiliki pengawal gaib dari jenis buaya. Itu adalah kekurangan-kekurangan. Yang pertama sekali, saya tidak merasakan manfaat betul. Kemudian yang kedua, ketika kita tidak bisa memberikan sesajian makanan, tidak ada ampun bagi kita. Oke, sahabat YouTube di mana saja Anda berada, inilah kelemahan dari pengawal gaib seperti jenis buaya ataupun harimau ataupun macan. Nah, sahabatku, itu dulu. Sekarang saya berbeda. Sekarang bagi saya cukuplah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagiku cukuplah Allah. Tidak ada daya upaya melainkan kekuatan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.